Shalom teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi persoalan tentang video yang sempat viral mengenai perkataan dari Garen Lumindong yang meminta kepada para jemaatnya yang mengikuti ia dalam view Zoom untuk mentransfer uang taburan persembahan mereka paling telat jam 2 siang sehari setelah acara tersebut. Ia mengatakan hal sedemikian berdasarkan bisikan dari Roh Kudus yang baru saja berbicara kepadanya. Menurut saya, secara logika, perkataan dari Garen ini itu bisa berupa akal-akalan, bisa juga berupa penipuan atau pemaksaan terhadap persembahan yang ia minta terhadap jemaatnya tersebut. Karena kita sebagai orang percaya mengetahui bahwa ketika kita ingin hendak memberikan persembahan tersebut, biarlah itu kita memberikannya secara ikhlas, bukan karena keterpaksaan. Sebab dalam Alkitab jelas dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan kesedihan hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Nah, berdasarkan ayat ini, Allah menghendaki orang-orang yang ingin memberikan persembahan itu hendaklah seturut dengan hati yang ikhlas, hati yang sukarela dan sukacita, bukan karena keterpaksaan ataupun ada keinginan yang menginginkan sesuatu persembahannya itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, kita mengetahui di beberapa gereja banyak konflik atau permasalahan mengenai hal persembahan atau persepuluhan ini. Gara-gara persembahan atau persepuluhan ini, banyak orang-orang di dalam gereja itu bisa keluar ataupun mereka melakukan penyalahgunaan terhadap persembahan atau persepuluhan yang ada di dalam gereja tersebut. Jadi kita sebagai jemaat yang bijaksana ataupun yang secara teliti, hendaklah kita boleh mengelola uang persembahan atau uang persepuluhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menggunakan uang tersebut atau menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi kita, untuk merugikan gereja ataupun jemaat. Jadi kita hendaklah mengelola uang tersebut untuk kepentingan secara bersama-sama, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Jadi menurut saya, argumen dari Garen Lumindong yang mengatasnamakan Roh Kudus yang tengah berbisik kepadanya supaya para peserta yang mengikuti ia di dalam Zoom untuk mentransfer uang taburan persembahan kepadanya paling telat jam 2 siang setelah acara tersebut. Jangan-jangan ini ada kecurigaan di dalamnya, karena bisa jadi itu untuk kepentingan tersendiri atau ia mengambil keuntungan kepribadiannya dalam uang transfer tersebut. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengetahui bahwa hal tersebut tidak baik untuk para hamba Tuhan untuk meminta uang tersebut. Karena sebagai orang-orang yang percaya, kita bisa lebih teliti atau bijaksana dalam menyikapi ajaran para hamba-hamba Tuhan supaya kita tidak tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang mereka lakukan. Dan perlu kita sadari bahwa tugas utama dari hamba-hamba Tuhan yaitu melayani orang-orang, memberitakan firman Tuhan atau kebenaran dari firman Allah tersebut, agar orang-orang yang berdosa dapat terselamatkan dan kembali kepada Sang Pencipta. Dan saya meyakini bahwa orang-orang yang benar-benar hidup di dalam firman Allah, ia akan mempersembahkan hidupnya, apa yang ia miliki untuk mendukung pelayanannya kepada Tuhan, sehingga kita tidak mendorong atau mengiring-iring orang untuk mengklaim yang memang tidak memiliki dasar daripada Alkitabiah, bahkan mengatasnamakan Roh Kudus. Untuk itu, saya mengingatkan kepada kita semua agar kita bisa bijaksana, bisa lebih berhikmat untuk memilah-milah mana pengajaran yang sesat dan mana pengajaran yang benar. Demikian dari tanggapan saya mengenai topik permasalahan
atas argumen yang Garen Lumindong katakan. Salam kasih dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.